Hotel hewan pertama di kota hari ini sudah dibuka. Staf tidak sabar menunggu tamu pertama. Dan ini tamunya. Selamat datang Tuan Hamster. Kami berikan pelayanan VIP dengan senang hati. Kemana kotakmu menghilang? Oh, itu hanya sopir Tuan Hamster, Donatello. Dia suka mengemudi dengan kencang. Wow, apa ada tamu lain? Semoga bukan hyena. Tidak pernah memberi tip. Oh, anak bebek. Donald Duck mengirim mereka untuk liburan. Siapa orang kaya ini? MC Lucky, sang rapper terkenal. Dia tur mempromosikan album barunya. Bagus untuk reputasi hotel ini. Sekarang kita buka secara resmi. Emma menunjukkan kamar VIP pada Lucky. Sekarang dia suka kamarnya. Mau bermain dengan bola? Sebenarnya apa yang dia maksud? Lucky butuh kamar rahasia agar bisa sembunyi dari penggemar beratnya. Dia bisa sediakan materialnya sendiri. Emma hanya perlu membangun kamarnya. Lucky bahkan punya denahnya. Ini akan sulit, tapi hasilnya pasti bagus. Emma akan mulai beraksi. Sekarang ini menjadi kamar VIP. Kamar rahasianya sudah siap. Lucky menyukainya. Bintang 5 dan tip besar. Emma senang kerja kerasnya mendapatkan apresiasi. Hotel ini harus dalam keadaan yang bersih. Tidak semua tamunya rapi. Dan Helen harus membersihkan untuk mereka semua. Dia mulai kelelahan. Kau tidak bisa bersantai sekarang. Ada tamu yang tidak mengelap kakinya. Helen banyak membaca untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Wow, kotorannya banyak. Dia harus temukan penjahatnya. Kau bisa bantu? Beri komentar siapa yang meninggalkan jejak ini. Pekerjaan Helen banyak sampai tidak punya waktu untuk makan. Dia selalu melakukan hal itu. Dia harus menulis laporan pajak untuk makan siang. Tapi ada yang memakannya untuk sarapan. Pelakunya Tuan Hamster. Dia adalah akuntan dan melihat semua nomor ini saat sedang liburan. Membuatnya stres. Helen harus melakukan sesuatu yang spesial untuk membuatnya ceria. Coba lihat biang lala yang luar biasa ini. Ini pasti akan membuatnya ceria. Tuan Hamster menyukainya. Dan Lucky juga suka. Dia mau membuat tumpangannya menjadi lebih seru untuk Tuan Hamster. Semoga tidak ada yang mabuk kendaraan. Lucky tahu cara bersenang-senang. Ini akan menjadi populer di TikTok. Sementara itu, Emma menunjukkan kamarnya pada Donatello. Mereka membangun kamar hanya untuk pembalap. Helen pun sedang panik. Dia mengetahui kalau Donatello suka balap mobil dan memenangkan beberapa balap mobil. Dia memiliki halaman Wikipedia-nya. Kita harus personalisasi kamarnya. Emma punya ide keren, keranjang mobil balap. Jadi dia bisa balap mobil dalam tidurnya. Tunggu dulu, musik apa itu? Ini berasal dari kamar para anak bebek. Mereka suka mengadakan pesta. Emma harus menjelaskan ini bukanlah kolam umum. Dan mereka harus menghormati jam tenang di hotel. Oh, jangan tersinggung ya. Bagaimana kalau berkompromi? Nyalakan musik kencang pada dinding, jadi anak bebek merasa nyaman. Dia membuatkan gitar untuk mereka. Wow, dia terbawa suasana. Peraturan berlaku untuk semua orang. Itu dekorasi bagus. Bagus sekali, Emma. Anak-anak bebek pasti senang. Sekarang cobalah untuk tenang. Manajer sedang mengawasi kalian. Donatello mengundang para gadis menyaksikan balapnya. Mereka memasang taruhan dan beli popcorn. Dan balap dimulai. Cepat sekali. Mereka tidak bisa mengejarnya. Donatello beristirahat. Saatnya berhenti di pit stop. Begitu cepat dan berapi-api. Sekarang dia kembali ke balapan lagi. Donatello menang lagi. Para penggemarnya bersemangat. Lucky menyukai tulang yang manis. Membuatnya kehilangan kendali. Kacau sekali di sini. Emma harus membereskan ini. Ini bahkan bukan yang pertama kalinya.
Lucky berjanji tidak akan melakukannya lagi. Dia memperbaiki situasi dengan uang. Tapi Emma tidak bisa dibeli. Benarkah? Atau dia punya harga tertentu? Lagi pula dia itu tidak kebal dengan suap. Untuk uang sebanyak itu, Emma bisa membuatkan tempat makanan Lucky. Bagaimana dengan ini? Sempurna. Ini dia. Dia hanya perlu menekan tombol dan langsung dapat makanannya. Dan semuanya menang. Helen sedang mencari lebih banyak perabotan untuk menghias hotel. Dia punya ide. Ruangan ini butuh meja. Wow, besar sekali. Bagus. Tapi tunggu, masih ada lagi. Helen tidak pernah puas. Dia membangun seluruh isi kota, bahkan belum selesai. Semua idenya menjadi hidup dengan cara unik. Lalu dia membangun rumah. Tuan Hamster sangat menyukainya. Dia sudah menjelajahi setiap inci dari rumah barunya. Dia menyukainya. Masing-masing kamar memiliki gaya dan atmosfernya sendiri. Ada begitu banyak pintu dan juga pagar. Ini seperti istana. Tuan Hamster bahagia sekali dan dia ingin merayakan itu dengan makan biji-bijian. Helen mendekorasi dengan hebat. Semua hamster pasti beruntung punya rumah seperti ini. Saat ini ada bencana kecil. Kamar Donatello sedang kebanjiran. Kita harus perbaiki ini. Atau reputasi hotel kita bisa hancur. Oh, rupanya ulah anak bebek. Mereka menyukai air sampai lupa memperhatikan kepentingan yang lain. Oh, dasar pembuat masalah. Helen menyarankan mengubah pancuran menjadi kolam. Anak-anak bebek itu terkejut. Pestanya jangan berisik, oke? Saat ini mereka tidak mau berenang. Helen tahu mereka suka berpesta, jadi membuatkan teman dari model liat. Teman model liatnya tidak akan berisik, tapi seru diajak bermain. Jangan menggigit. Anak-anak bebek suka hotel ini. Mau bermain Marco Polo? Semua tamu kami sangat bahagia di sini. Hotel hewan adalah ide yang hebat. Mereka bekerja keras, tapi ini baru permulaan saja. Sekarang Lucky membuat permintaan. Dia mau diajak jalan-jalan. Itu bukan masalah. Ayo jalan-jalan. Apa tubuhnya jadi berat? Ini akan jadi masalah. Sampahnya harus dibawa pergi. Dan dia benar-benar ingin bisa dilayani. Lucky sedang bersantai di kamarnya. Dia memesan sesuatu. Iya, kiriman untuk anjing. Harganya murah dan cepat. Makanan Lucky selalu sehat. Dia menjaga karirnya. Helen mengunjungi tamu populernya untuk melihat apa dia menikmati kunjungannya. Apa ada yang bisa kami bawakan? Tambah penerangan. Sekarang juga, dia membuat lampu hanya untuknya, berdasarkan spesifikasinya. Lucky benar-benar bahagia. Dia sangat menyukai Helen, dan dia kesepian belakangan ini. Dia harus memikirkan ini. Hotel ini pun menjadi semakin populer. Tapi hotel juga mengalami banyak masalah. Salah satu tamu menggigiti wadah popcornnya Helen. Siapa pelakunya? Helen menelusuri kasus ini. Dia akan menemukan penjahatnya. Seperti itulah cara dia menemukan penjahatnya. Tuan Hamster, berani sekali kau. Helen tidak bisa terus marah padanya. Dia terlalu menggemaskan. Jadi Helen membuatkan popcorn agar dia tidak mencuri popcornnya lagi. Semua layak untuk peliharaanmu. Oh, maksudku tamumu. Sekarang semuanya senang.
Seorang gadis mencoba memesan kamar di hotel hewan ini. Tapi ini hanya untuk hewan. Kita harus menolaknya. Tidak, kau salah paham. Dia ini seorang putri duyung. Lihat siripnya. Ini agak rumit. Biarkan dia menginap dan berikan pelayanan ala bangsawan. Atau nanti dia akan mengirimkan keluhan. Dia mengancam akan mengadukan ini pada ayahnya, Dewa Neptunus. Emma dan Helen belum pernah mendengar tentangnya. Kasus nepotisme yang biasa. Staf hampir terlalu baik pada para tamu. Donatello menikmati sayuran segar, tapi dia sangat pemilih. Semuanya harus sempurna dari rasa hingga presentasi. Sulit sekali membuatnya puas. Para tamu mulai bertindak di luar kendali. Lucky membuat kekacauan dan Helen bisa terluka. Tapi bagaimana dia bisa marah padanya? Dia hanya perlu memikirkan hal lain. Dia selalu dapat yang dia mau. Dia berjanji tidak akan melempar mainannya lagi. Dengan mudahnya Helen bisa membuat sesuatu untuk membuat mainannya rapi. Sekarang taruh mainan ke dalam kotak yang luar biasa yang sudah Helen buat. Kotaknya masih kurang sentuhan terakhir, yaitu tanda tangan dari MC Lucky. Itu harus dimiliki. Sekarang semua orang akan tahu bahwa MC Lucky menginap di sini. Emma harus membersihkan tanpa henti, dan dia membersihkan sekali. Ada yang meninggalkan jejak kaki di seluruh dinding, dan ini tidak bisa dibersihkan. Sekeras apapun Emma membersihkan. Perilaku tamunya seperti hewan. Tunggu, memang hewan. Emma punya solusi yang kreatif. Sekarang ada rak yang keren di dinding. Lucky sangat terkesan. Uang tip, ini keren. Memang butuh kemeja baru. Dia sudah harus membersihkan lagi. Emma bawa makan siang pada para tamu. Helen memeriksa kesegaran hidangannya. Porsinya benar-benar besar. Kenapa beberapa tamu dapat semangkuk penuh, sedangkan tamu lain dapat 1 biji? Tuan Hamster adalah tamu VIP. Dia layak dapat yang terbaik. Untung ada ramuan sihir yang membuat makanan membesar. Mau coba pada permen ini? Oh, tentu saja. Sekarang Tuan Hamster pasti puas. Emma menyelesaikan masalah. Atau tidak? Hei, apa yang terjadi? Berhati-hatilah dengan ramuan itu. Hotel hewan ini tidak punya ulasan yang buruk. Lucky sudah mau check out karena dia mau pergi berlibur ke Maladewa. Semua tamu pun check out. Para gadis akan merindukan mereka. Bolehkah kita berfoto? Bilang cheese. Kita tidak akan lupa betapa serunya waktu yang dihabiskan. Dan kita akan mengenang hari-hari ini dan tersenyum. Hotel ini memang luar biasa. Ruby mewarisi kekayaan dan seorang pelayan. Anjingnya Lucky mendapatkan apapun yang dia mau. Tapi dia tidak bisa melupakan Cooper, si anjing tampan. Ruby berusaha mengalihkan perhatian Lucky dengan Scooby-Doo, tapi tidak berhasil. Dia tidak bisa melupakan mata tajam Cooper. Dan kau tidak bisa alihkan perhatian dari cinta. Hidup Alberto dan Cooper tidak seperti Ruby dan juga Lucky. Alberto tidak mampu membelikan kandang yang baru, padahal kandang Cooper sudah roboh. Baiklah, dia harus tidur di kasur. Lagi pula, dia adalah sahabat Alberto. Ruby sangat memanjakan anjingnya. Dia mempekerjakan pelatih terbaik di dunia untuk Lucky. Mereka menerbangkan ke London untuk mengajarinya. Itu luar biasa. Tapi sebenarnya, Lucky adalah murid yang buruk. Dan sekolah pesona di London tidaklah sebagus itu. Dia hanya perlu mengikuti nalurinya saja. Mereka membagikan sereal lama di dekat toko. Alberto berhasil mendapat 1 kotak. Dan ini akan menjadi makanannya selama 5 hari. Bukankah serealnya harusnya ada di sini? Kemana perginya?
Apa ada hantu yang mencurinya? Cooper tidak akan mungkin mencuri makanan Alberto. Kemana lagi serealnya? Kenapa makanannya selalu menghilang? Oh, itulah gunanya sahabat. Ini lebih baik dari sereal. Oh, terima kasih. Apa yang akan dimakan oleh Ruby? Dunia sudah mencegahnya untuk makan. Tidak, bukannya Dunia. Ternyata itu Cooper. Dia ingin menjemput cinta sejati. Tapi Ruby berpikir itu untuknya. Dunia berputar di sekitarnya, ya kan? Karangan bunga ini cantik, tapi itu untuk Lucky. Ruby sering menyuruh pelayannya untuk bermain dengan Lucky. Dia sendiri juga sangat sibuk. Ayo uji bola ini. Tapi Lucky tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tunjukkan padanya, Nick. Tangkap bolanya. Siapakah anjing pintar? Kau anjing pintar. Kau yang pintar, Nick. Ini sangat menyenangkan. Bola yang sangat hebat. Lucky sangat menyukainya. Alberto menyayangi anjingnya. Dia takut kehilangan anjingnya. Cooper bahkan tidak punya kalung. Alberto tidak mampu membelinya, tapi dia benar-benar kreatif. Kertas karton dan juga tali rami diubah menjadi kalung. Alberto hanya perlu membeli ponsel agar bisa menulis nomor yang bisa dihubungi. Dia bisa memakai ikat pinggang. Untungnya Cooper tidak perlu tali. Menjadi pelayan memang tidak buruk. Kau hanya perlu melayani seseorang kapanpun. Ruby menyuruh Nick mengajak Lucky jalan-jalan. Tapi dia salah paham. Jalan, Lucky. Nikmati jalan-jalanmu. Jangan lepaskan talinya apapun yang terjadi. Nick menggunakan kemejanya untuk mengepel lantai. Lantainya tidak pernah sebersih ini. Lucky dan Ruby sangat senang. Ada seseorang yang dapat pujian. Hari Alberto sangat berat. Dia harus menjual gitarnya. Dia harus pertahankan $20 ini. Dia hanya bisa membeli barang keperluan, bukannya bermacam barang. Oh, dompetnya hilang. Tadi ada di sini. Kita punya satu tersangka. Cooper, kau tega sekali. Harusnya aku tidak mengajarimu membaca. Sebaiknya belajar cara membayar tagihan. Lucky punya akun Instagram sendiri, dan dia benar-benar populer. Semua fotonya mendapatkan banyak tanda suka. Iya, tentu saja, dia mengagumkan. Ruby sangat bangga padanya. Anjing populer, pemilik populer. Ruby juga harus mengunggah foto-foto yang baru. Ayolah, tunjukkan semua semangatmu. Ini akan membuat internet heboh. Tapi tidak ada yang suka unggahan itu. Tidak ada. Mereka hanya tidak mengerti. Alberto menyukai foto Ruby. Dia bahkan menuliskan komentar. Kulkas Alberto benar-benar kosong. Dan yang tersisa hanyalah aroma makanan. Perutnya sedang berusaha kabur dari tubuhnya agar bisa mencari makanan. Di dalam mimpinya dia bisa makan. Lucky punya tukang pijat pribadi, dan itu Nick. Nick mengikuti kursus. Keahliannya menghasilkan uang. Lucky memberikan uang tip yang banyak. Tidak ada sisir anjing yang bisa menyisir rambut Alberto. Cooper bisa menanganinya. Alberto akan memesan makan malam. Kau hanya bermimpi. Dia lupa kalau dia bokek, tapi punya ide agar dapat bebas biaya antar. Cooper suka berlari. Alberto bisa menyuruhnya kemanapun dan kembali dalam sekejap. Dia cocok mengenakan seragam ini. Ada apa? Dia tidak mau bekerja. Dia sangat malas. Alberto harus berjalan-jalan. Ruby sedang menerima telepon penting dari keluarga bangsawan Nigeria. Tapi baterai ponselnya habis. Dia bisa pakai pengisi daya Lucky. Kesepakatan disetujui. Rabi kembali menelpon. Ruby memang ambisius. Lucky ingin pergi jalan-jalan. Dia membuat Ruby berada dalam posisi yang tidak nyaman. Ada yang mengetuk pintunya Alberto. Dan dia beraroma pizza. Alberto tidak memesan apapun. Dia harus menyuruh Cooper lagi. Tidak ada yang bisa menolak pesona Cooper. Petugas antaran harus membayar makanannya.
Dan sekarang Alberto punya uang untuk membeli pizza. Benar-benar hari yang terbaik. Alberto akhirnya berani untuk mengajak Ruby berkencan. Ya, tidak juga. Sahabatnya yang harus melakukan itu. Ruby masih tidak percaya. Dia terlihat bahagia. Gaun mana yang harus dipilihnya? Gaun apapun akan membuat Alberto terkesan. Tidak ada fashionista yang bisa menandingi Lucky. Dia memilihkan gaun untuk Ruby. Pilihan yang bagus. Tidak, aku berubah pikiran lagi. Sebenarnya ini terlihat bagus. Terima kasih bantuannya. Alberto juga harus membuat pilihan. Dia harus pakai kaos biru atau yang sudah bersih. Cooper populer di antara para gadis. Mungkin bisa bantu memilih atau kalian bisa menulis komentar selagi Cooper membuat keputusan. Dia sudah sejak lama kehabisan makanan. Pertama, Alberto harus mengambilkan makanan untuknya. Cooper tidak mau bekerja cuma-cuma. Kau sebut itu teman? Sesuatu yang buruk terjadi sebelum kencan mereka dimulai. Lucky sudah menghilang. Ruby pun jadi panik. Apa musuhku sudah menculiknya? Dia pasti disekap di ruang bawah tanah. Oh, Ruby tahu harus mencari kemana? Tentu saja dia pergi untuk menemui Cooper. Oh, kisah cinta yang manis. Maksudku kisah seekor anjing. Ini adalah kencan ganda. Dua pria baik bertemu dua wanita baik. Dan mereka akan hidup bahagia selamanya. Anjing juga punya hidup yang rumit seperti manusia. Dan itulah cerita dari kami. Suatu hari, ada tamu misterius meletakkan keranjang kecil berisi anak anjing kecil di depan pintu Mike si miliarder. Mike ingin menyingkirkannya, tapi istrinya Mia menyukai anjing itu. Itulah ceritanya aku bisa hidup dengan orang-orang kaya aneh ini. Ya, benar. Aku akan menghadapi Mike karena dia ingin menyingkirkanku. Dia benar-benar membuat kesalahan. Mike sangat ingin menyingkirkanku. Dia bahkan menyogok pelayan agar bisa membantunya. Tapi dia tidak mau melakukan seperti itu. Dia salah paham tentang hal itu. Dia pikir Mike menyuruhnya untuk memijatku. Oh, aku sangat senang. Tidak seperti Mike. Tapi Mike pantang menyerah. Dia mau aku pergi selamanya. Jadi dia pekerjakan penangkap anjing. Pria-pria berbadan besar ini kejam pada binatang. Tapi mereka tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. Mike, aku punya kejutan untukmu. Aku mempunyai sabuk hitam dog food. Kakiku cepat seperti kilat. Kau yang akan bayar tagihan rumah sakit mereka. Jangan coba macam-macam denganku. Tapi ibu baruku Mia sangat menyayangiku. Dan Mike ingin merusak hubungan kami. Dia menjebakku agar Mia mengira aku yang merusak sepatunya. Itu memang membuat Mia sedih. Tapi itu tidak lama, Mike berjanji akan membelikan sepatu baru. Aku harus menghukumnya karena sudah membuat Mia sedih. Mata untuk mata, Mike, dan sepatu untuk sepatu. Lain kali kau akan pikir dua kali sebelum menjebak seekor anjing. Kadang aku penasaran Mike itu sepintar apa? Apa dia mengira dia bisa menipu seperti ini? Aku bukan anjing seperti yang lain. Aku berasal dari keluarga kaya. Dan anjing sepertiku tidak pernah sekalipun mengejar tulang. Dan itulah kegunaan dari pelayan. Pekerjaannya bagus. Mike belum bisa tenang. Dia sangat ingin menyingkirkanku dan ini sudah melewati batas. Dia datang ke rumah anjingku tanpa diundang. Itu tidak sopan. Setiap wanita punya rahasia dan aku tidak suka kalau ada orang asing masuk ke rumahku. Khususnya adalah Mike. Mike kumpulkan bukti-bukti untuk memfitnahku dan menunjukkan pada Mia. Tapi aku berhasil menyembunyikan semuanya. Haha, jangan coba-coba, Mike.
Aku pandai menutupi jejakku. Lagi pula siapa yang akan percaya padamu kalau anjing punya ruangan yang luas di dalam rumah anjingnya? Yang pasti bukan Mia. Aku memperhatikan yang kumakan. Aku hanya memakan makanan kering merek yang mahal. Mike tidak menyukai berapa banyak uang yang dikeluarkan. Menurut kalian tumpukan emas ini apa? Ya, benar. Ini adalah sebongkah kekayaan keluargaku. Sukai video ini dan juga berlangganan. Sampai jumpa lagi di Trum Trum Trik.